Buat Mas Anang, terima kasih udah menjadi suami yang banyak memberikan aku arti kehidupan yang mungkin sebelumnya aku banyak nggak dapet itu dari orang lain gitu atau dari manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, nih aku agak serak tadi, soalnya collab sebelumnya aku nangis, jadinya aku yang serak. Ashanti, akhirnya ya Mbak Vena ya. Akhirnya kita udah lama banget nggak ngobrol. Terakhir kita ngobrol itu 2 tahun yang lalu. Betul. Ya, dan itu benar-benar aku baru mulai jadi YouTuber. Ya, sekarang tidak ada yang berubah dari seorang Ashanti, makin ngehits, makin happy karena sudah menjadi grandma. Genda bunda. Grandma bunda. Gimana sih sis jadi grandma tuh gimana? Duh, bahagia banget sis. Nanti rasain deh dari Feral atau Atala. Karena beda ya rasanya. Jadi kayak Aurel tuh suka bilang kan, aku kan juga kadang-kadang lupa kalau how I treat Arsya, Aurel, Jiel sama gimana aku treat Amina. Misalnya kayak kalau anak-anak tuh dulu apa-apa tuh banyak nggak boleh gitu. Terus saat Aurel nggak bolehin Amina tuh aku malah kesel. Kapan sih Kak kamu lebay banget, nggak apa-apa lah gini. Lu dulu kita nggak boleh gini. Oh gitu ya, ya iya tapi jangan banyak-banyak mungkin. Karena Aminah udah kayak mau gitu kan. Oh ternyata kalau nenek itu cucu lebih kayak gampang ngasih gitu loh, susah menolak. Tapi kalau misalnya ke anak kan keras kan ya, boleh nggak boleh gitu. Jadi beda ya. Beda. Jadi bener kata orang-orang kalau nenek itu jadi kayak nggak ada pride-nya gitu ya. Gak ada pride-nya dan aku lihat bener-bener kayak Aurel, Jiel, Arsya tuh aku bisa keras banget gitu ya. Kayak ngeliat Amina untuk dikerasin, apalagi Amina tuh lucu banget. Iya. Dia tuh punya satu aura yang nggak tahu bagi orang, mungkin bagi kita keluarga dan nenek kakeknya ya, kayak hal yang berbeda dari dia yang membuat orang tuh kayak punya magnet gitu loh, yang membuat semua jadi damai, maksudnya membuat kedamaian, membuat semua jadi perekat, membuat semua tuh jadi kayak wah anak ini nih gitu. Kelahiran Amina ya. Kelahiran Amina dan anaknya juga ada hal di diri dia yang dia memperlihatkan bahwa aku tuh Amina gitu. Amina tuh begini gitu. Oh iya, jadi anaknya nggak penakut? Nggak penakut anaknya. Aduh. Iya aku lihat sih. Itu yang Fanny aja ngefans loh sama Amina. Semua dulu yang kayak ini sama Arsy, udah sekarang Amina. Si Arsy sampai bilang, ih Amina lucu banget, katanya sampai gimana banget. Jadi emang itulah jalan Allah ya. Jadi kelahiran Amina yang membuat kalian tuh menjadi 2 keluarga yang lebih solid ya sekarang. 2 keluarga yang lebih solid, 2 keluarga yang kalau mungkin dulu nih kita ketemu gitu ya, bohong kalau kayak gak plong gitu loh. Aku tuh orangnya kan gampang kayak, bukan sosok menilai sih gitu, tapi kayak gampang kayak kayaknya ini tuh kayak belum plong gitu loh, kayak masih ada satu dinding di antara kita kalau ketemu yang gimana lah gitu, nggak dari semua pihak ya, bukan hanya salah satu. Tapi begitu Amina lahir, itu pecah, cair, nggak usah dibahas ya? Nggak usah dibahas, bukan nggak usah dibahas lagi karena udah kayak Mas Anang tuh kayak nggak pernah kawin sama Mbak Kade gitu loh. Kalau ketemu kayak kayak adik kakak aja gitu. Terus yang Pak Raul sama Mas Anang kayak bestie ngobrolnya. Terus kita udah kayak
Ya kayak saudara. Ya, kayak aku bilang tadi Iya, kayak saudara, bukan yang kayak mantan kan. Kalau mantan kan kita biasanya ih dia dekat sama mantan apa gitu kan, ada rasa gimana. Ini aku malah kayak ngobrol apa gitu-gitu. Jadi memang vibes-nya itu karena Amina itu semua jadi kayak pelong gitu. Mungkin ya, mungkin Amina, mungkin vibes pertamanya adalah karena udah anak-anak menikah, lalu adanya Amina yang membuat jadi kayak kalau ngumpul nih, kadang-kadang kan kamera nggak ada dong, off gitu. Ketawanya, ngekeknya tuh saling ejek-ejekan kita. Ntar aku ngejekin Mas Anang, nanti ini ngejekin Mbak Kadia Parau, saling ngejek, saling bercanda, terus anak-anak, terus Arsy sama Amora, Kellen sama Arsya tuh nggak pernah ketemu even duluan. Nggak pernah ketemu, baru ketemu setelah perkawinan yang sesi keberapa, karena mereka nggak pernah datang waktu yang sebelum-sebelumnya kan. Jadi baru kenal, lalu Arsy tanya, ini siapa? Itu your sister. Aku bilang, sister from where katanya. Ya ampun. Tapi dia nggak perlu dijelasin, udah begini. Setiap ketemu kayak apa ya? Ya kayak adik kakak, saudara yang akrab banget gitu, yang kayak misalnya kayak bukan udah lama gak ketemu, kayak udah ketemu, sering ketemu gitu. Sedekat itu. Tapi ngerasa nggak sih, ini kalau menurut Ashanti, peran siapa nih yang bisa begini? Selain Amina ya, selain daya tarik seorang Amina. Apakah Atta, apakah Aurel? Pernikahan mereka yang membuat gini, kalau dulu tuh kan hanya ada dua pihak, ya kan, dua pihak yang pastinya kalau lagi ketemu, abis ada cekcok nih, ketemu, nanti ada yang belain sini, ada yang belain sana, mau ketemu lagi udah males, ya kan, berhenti. Ada lagi lah kejadian apa, anak-anak masih kecil-kecil misalnya, ada. Jadi kita setiap mau ketemu, ayo dong main ke rumah atau diundang ke acara atau apa, pasti kayak mau datang juga susah. Nah, semenjak pernikahan yang berikutnya ya, setelah habis lamaran itu yang mulai ke resepsi gitu. Nah, itu udah kayak mengenal satu sama lain walaupun Pak Raul belum ada di situ. Akhirnya momen yang aku ingat mencair bangetnya itu kita pas liburan bareng sih. Jadi kayak kan kalau liburan tuh tahu orang ini gimana tipenya, karakternya gimana. Seru. Kita bareng, kita ngobrol banyak lah hal-hal yang aku nggak bisa ceritain, kita seseru apa. Nah, tapi ya udah ujungnya ya Amina. Itulah klimaksnya. Klimaksnya semua, siapa yang nggak gemes sama dia, mulai dari gak usah kita keluarganya, orang lain aja sama dia termina-mina gitu. Jadi kayak aku nyebutnya termina-mina. Nah, jadi kayak dia adorable banget sih. Iya. Tapi kan ya sebelum ada Amina, pasti kan ada 9 bulan kan. Amina kan masih di perut gitu ya. Tapi kan pasti ada dong inisiator yang selalu buat, ayo deh ya dua keluarga nih, ayo kumpul-kumpul tuh. Atta atau Aurel, apa dua-duanya nih yang punya inisiatif? Mereka berdua itu tipe yang semua harus ada. Semua harus ada. Kan kalau waktu ada Amina tuh kan semuanya udah ada kumpul. Tapi pas 9 bulan kawin kan ada yang kayak Amora Kellen belum ada, kadang-kadang belum bisa datang, atau Om Raulnya masih belum ada karena masih di Timor. Jadi aku belum bisa bilang itu kumpul. Jadi kumpul tuh bener-bener Amina lahir. Amina lahir sampai sekarang. Nah, tapi Aurel sama Atta tipe yang mungkin kan Atta tuh Scorpio ya, jadi ada sikap yang aku bukan karena percaya bintang nih, tapi maksudnya kayak punya sifat yang seneng ngumpulin orang. Aurel ya? Atta. Aurel juga, karena dari kita tinggal bareng tuh kita juga seneng ngumpulin orang. Jadi kayak kakak ajak Mimi dong ngumpul di sini gitu. Jadi ada aku telepon. Nah, tapi kadang abang, ayo dong bareng-bareng semua harus ada gitu. Jadi situlah. Jadi kalau aku sih jujur ya guys, iri loh lihat mereka. Karena ternyata sebetulnya kalau kita di usia yang sekarang itu kan paling seneng ya. Guyup keluarga, nggak ada batasan. Anak itu bebas, nggak ada. Ngobrol bisa seenak-enaknya. Iya. Tapi percaya nggak sih ini, kalau aku ya, ini orang luar nih ngelihatnya ya. Kayaknya emang Atta berhasil sih. Berhasil jadi imam ya. Berhasil menjadi imam dan membuat Aurel
Iya nggak sih? Aurel ini tuh kan anaknya, ya aku yang tahu lah ya, maksudnya kadang mager, kadang ini, kadang itu. Mut-mutan lah. Mut-mutan, tapi aku nggak nyangka pada saat dia jadi ibu rumah tangga, banyak hal yang dia terapkan saat dia bersama aku. Banyak hal yang dia terapkan mungkin sewaktu dia kecil pas sama miminya. Dan digojlok sama Atta. Oh, jadilah seperti ini. Jadilah seperti Jadi dia ambil poin-poin positifnya Iya. semua, luar biasa. Poin-poin ya. positif kayak yang dari kecil diambil yang ininya, yang lama sama aku tuh, pokoknya semua ketelipak diambil tuh. Yang baiknya. Yang baiknya. Ya buruk pasti ada juga mungkin ya. Tapi kan itulah manusia. Buruknya misalnya kan apa gitu ya, yang cerewetnya atau apanya pasti ada. Tapi ini guys ya, aku kalau ngelihat Ashanty ya, aku buka open Q&A nih guys. Ini banyak banget selalu yang pengen tahu Ashanty itu kok nggak tua-tua ya, padahal sudah jadi Grenda. Nah, Ashanty udah bahagia belum sih di titik ini? Kan Anang tambah sukses, anak-anak semua udah mentas. Udah bahagia belum sih? Ini nggak sih yang kau cari selama ini gitu? Definisi bahagia itu kan orang berbeda-beda ya sis ya. Kayak aku tuh mungkin orang baru tahu bahwa aku tuh mengalami proses hidup dari aku lahir sampai masa kecil aku sampai aku besar tuh kan bukan di proses yang mudah. Iya. Aku melalui cobaan yang menurut aku belum tentu ada anak. Ini ada banyak hal yang mungkin aku cerita di mana-mana tuh kayak baru 30-40%-nya cerita masa kecilku, yang 60-70 tuh tidak perlu aku ceritakan karena akan menyakitkan banyak orang. Betul. Akan mengingatkan aku lagi juga dengan hal-hal yang gak enak. Jadi kalau aku ditanya, aku tuh perempuan paling kuat menurut aku dengan kecobaan yang sudah aku terima selama itu. Kenapa aku bilang aku tuh sekarang kalau ditanya mau kaya, mau lebih ini, mau gini-gini, permintaan itu mungkin ada di ujung-ujung doa aku yang kadang-kadang keucap, kadang juga kelupaan. Karena apa? Aku udah dikasih ibaratnya alhamdulillah anak-anak yang empat-empatnya luar biasa banget. Sampai hari ini tuh kayak aku selalu genggam Arsi, bilang Arsi, Bun karena nggak tahu kenapa anak-anak juga sampai bingung kayak Jill. Bun kenapa sih Bun selalu kalau meluk aku bilang jangan tinggalin Bunda ya. Ke Arsi, ke Arsya. Arsya ngasih nggak ngerti gitu. Arsi kayak, Bunda what happened to you katanya. Kok selalu kalau meluk aku bilang jangan tinggalin Bunda ya gitu. Terus ke Aurel, aku nyebut itu pada saat, aku nggak pernah tuh nyebut itu pas dia nikah. Selama dia nikah aku nggak mau nyebut itu dong, takutnya nanti kesannya nggak ikhlas. Nggak ikhlas kawin, nggak. Cuma pas kemarin umroh bareng nangis gitu, dia meluk, dia mengucapkan sesuatu, aku nggak bisa cerita, nanti orang ribet lagi. Dia menyampaikan sesuatu yang aduh aku sampai tek, aku cuma bilang iya kakak jangan tinggalin Bunda ya gitu. Jadi keempat-empat anak ini kenapa aku ngomong begitu, karena aku mungkin ditinggalin terus dari aku lahir kan. Bukan dari aku lahir, kayak banyak orang yang ninggalin aku di dalam hidup aku gitu. Jadi hidupku tuh cuma sama satu orang, yaitu mama, terus aja, gak ada yang lain tuh, sama mama gitu. Terus jadi aku tuh sampai ke anak-anak pun takut untuk kehilangan gitu. Nah yang aku shock itu Aurel. Dulu aku pikir anak kalau udah nikah itu udah pasti pergi. Karena aku lihat dari mamaku kan, kakak-kakakku, sibuk. Even aku waktu nikah kayak ketemu mamaku tuh seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang mama ke rumah aja atau gimana. Tapi aku punya anak yang Allah baik banget, punya menantu yang Bun sini, Bun nginep dong, Bun kemana sih gitu. Oh iya? Jadi dicari terus? Dicariin. Terus dia kalau nginep di rumah aku senang, di rumah Geminya senang. Terus dia juga seneng ngumpul, ngariung. Terus kalau misalnya nggak ada, ya udah ajak Bunda aja, Ma Pipi, ajak adik-adik aja apa gitu. Jadi kayak semakin deket dibanding kalau waktu tinggal bareng serumah. Kadang-kadang kan, dia pergi sama teman-temannya. Justru sebenarnya nggak ketemu ya kan? Ketemu juga kita ngobrol apa. Tapi nggak pernah ada di pikiran aku yang akan kayak, oh setelah nikah kok dia malah makin membutuhkan, nanya kan pasti dari A sampai Z. Ini gimana ngasih makannya, ini apanya. Ih bahagia banget lah aku. Merasa dibutuhkan, diperlukan. Advice-nya ya. Benar, dan itu benar loh, jadi ibu digituin senang. Aku tuh jadi nyesel dulu. Jadi nyesel kok aku dulu ke mamaku. Mungkin karena aku sibuk dengan Mas Anang, Aurel, Jiel, langsung dapet 3. Jadi kayak fokusku tuh ke mereka kan. Nah ke mama tuh aku kayak,
Mama kapanpun kesini tuh boleh gitu. Nah tapi mamaku tipenya nggak mau yang Orang tua kan gengsian. gengsian. Kalau nggak ditelepon, Harusnya kita yang heboh. Iya, aku juga maaf ya Mah ya, udah 2 minggu nih nggak ketemu. iya bener. Tapi Aduh, ya, kalau masih mumpung ada. Tapi aku curious deh sama ceritanya Ashanti, kan aku juga lihat di Denny ya kemarin ya. Emang separah apa sih San sampai, kan biasanya kalau anak mengalami hal yang traumatis gitu ya, pasti akan malah alergi sama laki-laki gitu. Nah tapi ini Ashanti kan bisa menempatkan mana orang yang baik nggak perlu dijauhin gitu. Itu gimana cara memanage-nya? Susah loh San. Jadi hal traumatis yang aku alami kan bukan hanya satu hal ya. Bukan hanya masalah dengan misalnya satu orang itu gitu. Tapi bagaimana aku beranjak dewasa, aku melihat, mendengar misalnya orang tua aku berantem, aku masih keingat. Misalnya aku melihat kejadian-kejadian di keluarga aku yang aku lihat misalnya, terus bagaimana aku struggle dari yang anak orang berada sampai benar-benar nggak punya apa-apa di titik terendah, sampai hidup di komplek yang komplek orang ada tapi jualin AC, udah nggak punya AC satupun di rumah, copot dijual, tapi rumahnya itu satu-satunya mamaku pertahanin, nggak boleh, karena di depan rumahnya itu adalah rumah nenek kakeknya mama, jadi itu nggak boleh, itu harga diri mama, jadi mobil apa semua, AC sampai kasur aja tempat tidur semua dijualin, jadi kita hidup di dalam rumahnya rumah oke, tapi dalamnya nggak ada kopongan gitu, kopongan gitu. Bagaimana aku dimasuk ke fase yang aku dibully apa, jadi sebenarnya tingkatannya banyak, tapi yang tingkatan yang paling berat itu karena memang kenapa sekarang aku sangat speak up sama namanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, karena ya aku saat aku digituin, aku tuh punya berbagai, aku SMP kelas 1 kan, aku punya berbagai macam cara untuk membuat itu tidak terjadi. Tapi kan sudah dilakukan, karena aku tidur tidak sadar, tiba-tiba sudah ada di mana. Nah karena saking aku nggak mau buat orang ini tahu kalau aku tahu, aku kayak gitu bangun gitu, nggak ketidur gitu. Terus karena kan tidurnya beda kan gitu. Terus ada tiba-tiba lagi misalnya, ada lagi gitu di suatu hari, katakan karena nggak tiap hari kan gitu, tapi berapa tahun lah gitu. Aku kayak gitu, jadi dia merasa ini anak saat aku bangun nggak pernah tahu bahwa aku tahu, jadi dia mau nice try nih ibaratnya, kalau akunya siapa tahu diem atau aku freeze, bangun lihat dia, jadi kayak aku selalu berusaha dengan kepintaranku di usia itu aja lah, gimana caranya nggak terjadi gitu loh. Nyaris dan selalu sampai aku nggak tahan dan akhirnya orang ini nggak ada lagi udah gitu. Mungkin 2 tahun 3 tahun lah gitu. Tapi ya itu nggak mudah sih San, maksudnya nggak speak up sama even though to your mom juga kan, gak sampai bisa, akhirnya karena mama aku tuh keras ibaratnya anak gue kena sedikit di mamaku tuh orang, karena kan mamaku ada bulenya, ada bengkulunya, ada bogornya, dan dia fighter ya, dia karena fighter. kan. Tapi San gini loh, aku pengen ngasih tahu Ashanti gitu ya, pengen nanya dari Ashanti, kan kalau kita ngalamin itu kan namanya ya pelecehan lah, boleh dibilang pelecehan lah ya. Iyalah. Gimana caranya waktu Ashanti berhubungan dengan laki-laki, apalagi suami, itu nggak kelintas apa-apa? Karena ada nggak terlintas? Karena aku masih SMP kelas 1, SD kelas 6 ke SMP kelas 1 kalau aku nggak salah nih ya. Aku mens itu SMP kelas 3. Oh telat? Aku telat mens. Aku tuh belum ngerti rasa iya pokoknya hubungan yang seperti itu. Aku belum ngerti gitu rasa. Aku mungkin pacaran tuh udah SMA kan. Jadi aku belum ngerti rasa ini maksudnya apa sih gitu. Arahnya kemana? Arahnya kemana. Tapi aku tahu ini kan alat-alat di dalamku yang nggak boleh dipegang. Privacy lah ya. Privacy gitu. Kan nggak boleh ya gitu. Tapi ini kenapa gitu. Nah, nggak bisa speak up karena kalau kakak-kakakku tahu hancur nih orang. Kalau mamahku tahu apalagi. Jadi ini yang salah adalah aku karena aku nggak berani speak up gitu. Dan akhirnya untungnya kan nggak sampai. Jadi aku tuh dari SMP akhirnya aku udah nggak mau namanya
ada orang itu tanpa ada orang lain. Kalau dalam keadaan sadar di rumah itu, misalnya tidur kan rame, ada siapa, aku masih bisa berontak, mungkin kebangun orang. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang nggak ada orang lain, cuma sama dia, aku pasti main keluar. Aku main keluar, aku main skateboard, sepatu roda, aku main sepeda sama temen, aku nunggu sampai di rumah ada orang. Tapi kedepannya gimana nih San? Ini kan bisa terjadi sama siapapun, apalagi Ashanti punya Betul, makanya aku sekarang sekolah lagi. Aku juga sekarang lagi bener-bener speak up banget masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat. Mau itu orang tua, mau itu kadang-kadang orang tua kandung lah, om, tante, adiknya om, dari mana atau siapa-siapa itu. Kalian nggak boleh nggak speak up, gitu. Apalagi kita dengar baru-baru ini udah speak up aja nggak didengerin kan. Nah itu tuh suatu hal yang menurut aku nggak, kamu harus ngomong ke ibu nggak ngomong ke bapak nggak bisa ngomong ke yang berwajib. Nah untuk speak up berwajibnya kita harus dibenerin nih. Jangan sampai kadang-kadang aku banyak baca berita udah pengaduan, tapi ternyata karena tidak terbukti. Kan susah ya ngebuktiin, masa mau divideoin gitu kan? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin ya. Gitu kan, tapi polisi punya taktik harusnya gitu. Pihak berwajib punya taktik untuk gimana caranya bisa menghandle, karena orang tuh udah iya itu kalau sampai masih dalam tahap kayak aku ya. Kalau udah sampai bener-bener ibaratnya keperawanannya diambil, ibaratnya. Itu lukanya, wah, aku nggak bisa bayangin tuh. Tapi artinya nggak pernah, kalau sama Mas Anang nggak pernah itu muncul ya, trauma itu nggak ya? Nggak ya, karena aku bilang tadi, aku hanya menahan untuk nggak cerita even ke Mas Anang atau ke mamaku atau ke siapapun. Aku hanya nangis ke Allah gitu kalau kali lagi mengingat saat-saat itu. Cuma bagi aku kayak kadang-kadang kayak udah nggak kepikir. Oke, kalau aku ngobrol sama psikiater kan, Dok, kadang-kadang udah nggak kepikir di aku karena nggak pernah ada yang sampai maksudnya parah-parahnya gitu. Tapi itu kan menyakitkan buat aku karena ini orang deket. Tapi kata dia yang kamu bilang nggak kepikir itu inner child kamu tuh ada di bawah alam sadar kamu sampai hari ini yang membentuk jiwa kamu begini, kamu begitu gitu. Betul. Biasanya gitu. Kayak aku aja baru berapa bulan. Tadi udah nggak pengen nangis kan di podcast yang tadi, tapi tiba-tiba tuh keluar sendiri. Betul. Itu kan kita nggak bisa atur. Kan nggak bisa dia. Tapi San, apa nih untuk ke masyarakat ya? Karena kan banyak banget yang ngefans sama dirimu. Artinya kan sebenarnya you have power juga gitu untuk bisa jadi speaker gitu. Selain memang mengkampanyekan speak up kepada orang-orang itu apa? Mungkin kita tahun depan ini aku udah bikin kayak satu organisasi. Kita tahun depan akan jalan penyuluhan ke daerah-daerah tentang masalah ini. Aku udah kerjasama dengan beberapa yang aku teleponin kemarin karena juga selain itu kan aku punya yayasan sosial yang menaungi 600 anak, anak di bawah umur. Kita lewat yayasan Passion of Love, kita kerjasama dengan Lions Club. Nah, tapi itu kan lebih ke menolong orang yang anak-anak di bawah umur, ibu yang sudah lansia. Nah, kalau ini tuh lebih ke kita penyuluhan sebagai orang yang terkena dampak pelecehan seksual, survivor baik itu dari orang terdekat maupun tidak. Kalau tidak sih kita tinggal teriak, gue diginiin gitu. Banyak kasus-kasusnya beda-beda tipis, tapi itulah pelecehan seksual yang memang harus kita salah orang tua. Ya, harus kita tanggapi serius ya. Jadi ini luar biasa loh, aku nonton Ashanti kemarin. Biasanya orang mengenal dia kan kayaknya hidupnya fine-fine aja, dapat suami baik ya kan, karir bagus, anak cucu semua oke, nggak taunya menyimpan satu traumatis ya. Tapi menurut Ashanti yakin nggak dengan adanya yayasan ini, gerakan nasional yang Ashanti buat, ini bisa meminimalisir? Memang ini konsep yang kita buat. Apakah ini ada pendampingan hukum nanti? Pendampingan hukum dan lain-lainnya gitu. Pertama kita penyuluhan ke daerah-daerah yang memang kita tahu tinggi tingkat pelecehan seksualnya, itu yang kita datengin dulu. Terus yang kedua kita juga ngobrol aja heart to heart ke mereka karena nggak semua orang juga pasti akan langsung kebuka sama kita. Tapi paling nggak dengan mereka mendengar, dengan kita ini berani speak up, dia nggak akan public figure aja dia pernah kok diapain dia berani untuk ngomong. Kenapa gue
nggak berani gitu. Nah kalau dia nggak mau, dia misalnya orang itu masih ada di rumahnya atau apa, penyuluh, nanti caranya beda lagi. Kalau orangnya udah nggak ada, berarti traumatize-nya dia yang harus kita sembuhkan. Kita juga mungkin ya ke aparat-aparat, gimana sih laporan apa yang tahapnya yang sampai akan lo diterima tuh sampai tahap kayak gimana? Karena nggak mungkin kita, apalagi anak kecil, terus apalagi main handphone, terus akan merekam hal-hal kayak gitu yang ada kita udah bisa dibunuh, bisa dipukul, bisa diapa. Iya, kita aja yang dewasa bisa rebut-rebutan, apalagi anak kecil ya. Nah nanti dikaji lagi kan, ya kalau ada yang kalau ngarang kan pasti kita juga polisi lebih pintar dari itu. Soalnya sebenarnya. di kepolisian kan juga ada psikolog. Ya, polisi lebih pintar, hanya memang urusan begini kadang-kadang mau apa enggak dilakuin gitu loh. Tapi memang benar kita harus punya gerakan nasional dulu San. Soalnya kalau enggak nih orang ya itulah mental, karena kan nggak semua orang tuh ngerti hukum. Betul. Gitu. Jadi nanti akan ada pendampingan hukum, mungkin nanti juga pendampingan psikolog. Mungkin Mbak Vena mau? Aku mau ikut. Yuk, iya kan? Kita kan sama. Ya, cuma ini beda periodenya, beda waktunya, beda orangnya. Beda orangnya. Oke guys, ini ada banyak banget pertanyaan ya yang ngefans. Aku cuma nanya 5 aja saya karena dirimu banyak acara. Ini dari Kiki Hemalia. Gimana momen Arsy dan Arsya mengetahui bahwa Aurel dan Azriel yang beda ibu dengan mereka? Apakah secara khusus terencana memilih kapan waktu yang tepat untuk memberitahu mereka atau menutupi sampai mereka tahu sendiri? Terus gimana cara Bunda Ashanti menyampaikan dan menjelaskan pada Arsy dan Arsya tentang hal tersebut? Pas pernikahan, karena kan jadi Mbak Kade ketemu Arsy kan, terus hai Arsy, ini aku mamanya Aurel. Bingung dia, oh mamanya Kak Loli sama Kak Jiel gitu. Dah aku denger kan, aku di situ kayaknya aku harus ngomong deh nih, belum selesai tapi tiba-tiba ada YouTube pernikahan lagi yang harus ada kan disebutin apa-apa. Arsy kan pinter kan, Arsya tuh belum paham lah Arsya. Aku panggil dia sama Kak Loli juga, Arsy. Jadi gini ceritanya, dulu Kak Loli tuh tinggal sama ini papahnya, ini mamahnya. Lalu mamahnya sama papahnya bercerai karena ada sedikit urusan yang memang tidak bisa diselesaikan. Jadi itu urusannya orang dewasa. Nah, papa mamanya memutuskan untuk menikah lagi sama om ini, anaknya ini sama ini. Terus bunda ayah menikah lagi sama bunda, anaknya ini sama ini. Nah terus kenapa dulu Kak Loli sama Kak Jiel sama bunda gitu? Dia Kenapa tanya. sama mamanya gitu pertanyaannya? Ya pertanyaannya. Jadi kalau ikut papanya ya pasti ke bundanya, kalau ikut ke mamanya pasti ikut ke papanya satu lagi gitu. Pinter ya? Terus gitu, oh gitu. Itu waktu nikah. Tapi kalau Arsya masih bingung lah, dia masih gamang. Belakangan ini gitu, kalau misalnya dia lagi kumpul atau apa, kayak tadi dia kan video call Amora, dia sakit kan. Maaf ya Amora, aku nggak bisa datang konser kamu, aku sakit. Nanti kakak aku yang akan videoin kamu. Si kakak aku kan kakak kita. Iya. Jadi dia maksudnya Ajiel. Nanti kakak aku akan videoin kamu nyanyi untuk aku lihat ya. Aku bangga banget sama kamu katanya. Kakak aku. Tapi Amoranya bingung, nggak gubris juga karena dia dia bingung kali kan dia udah lebih gede, kan masih kecil jadi dia ngerti kayak gitu. Tapi dia kadang-kadang ngerti karena setiap kali Mbak Kade ketemu sama anak-anak pasti ngomongnya selalu ini maminya Aurel Jiel gitu. Jadi dia oh iya gitu. Tapi dia nggak pernah nanya lagi. Cuma kan aku dengar Mbak Kade ngomong gitu ke Arsy tuh kayak selalu ngeliat, jadi selalu ngeliatin lagi keadaan. Mikir dia, lagi loading. Kalau Arsya, oh iya, abis itu main, nggak ngerti dia. Kalau Arsy tuh main, ya? mikir dia, padahal aku udah pernah jelasin. Nanti aku akan jelasin lagi suatu saat. Ya maksudnya 1-2 bulan lagi gitu, aku akan ngomong lagi, Kak. Jangan bingung lagi, waktu itu udah pernah, aku mau nanya lagi, kamu sebenarnya ngerti nggak tuh yang dulu pernah Bunda ceritain gitu. Iya. Aduh, lucu banget ya keluarga ini ya, sekarang Alapan berarti ya? Alapan.
A9 ntar lagi. A9. Oh iya, A lagi nih namanya nih. Aduh. Oh my god, tuh. Aku mestinya V semua ya. V berapa nih sekarang nih udah nih? Kamu pakai ada Atala sih. Iya ya, susah ya. Ganti Salah aja nih Fatala gimana. deh. Nih dari Tanti Kici. Assalamualaikum, Mafer. Mau tanya dong sama Ashanti. Jujur setelah Aurel menikah, saya selalu kepoin YouTube-nya keluarga A6. Nah, karena keharmonisan dan kehangatan keluarga dengan keluarga Mbak Kade. Pertanyaan saya, apakah Mbak Ashanti yang memberikan dorongan ke suami dan anak-anak sehingga keluarga A6 dan keluarga Mbak Kade begitu hangat? Saya ngefans sama dua keluarga ini. Gitu. Kalau ke anak-anak enggak. Ke Anang. Ke suami ya. Kan dia pasti agak bingung nih, gue mesti gimana nih sikapnya. Aku gitu bilang kan. sama dia gini, aku tipe orang yang lebih kayak jealousnya sama orang yang misalnya aku bisa tahu, bisa feeling kalau aku tuh punya feeling yang kuat gitu. Tapi Semua selama ini istri. belum ada. Tapi kalau sampai aku lihat ada yang aneh-aneh tuh aku pasti tahu. Aku yakin Anang enggak. Gak bisa ngomong kayak gitulah, namanya laki-laki. Enggak, karena aku tahu. Dia lempeng lurus, kalau kunker aja nih bener-bener lempeng lurus, gue manggil aja dia suka. Oh dulu satu iya, DPR gue tahu. Iya, bener. Nah nih dia nih. Dari Novi 280107. Assalamualaikum Bunda Vena, titip pertanyaan dong buat Bunda Ashanti. Bunda ceritain dong perjuangan Bunda dari awal karir di dunia entertain sampai kenal Mas Anang, Kakak Aurel dan Kakak Azriel, akhirnya jadi keluarga yang selalu bahagia dan romantis sampai detik ini. Itu sehat selalu untuk Bunda Vena dan keluarga. Awal karir kayaknya orang banyak yang nggak tahu. Tadi kan dulu aku SMA kelas 1 ikut Aneka Yes, cover girl. menang ya. Terus nggak menang, finalis aja. Terus aku menang Abang None Pernah. Jakarta Utara. Menang None favorit 2001. 2001. Dari situ lulus kuliah kan, pas banget lulus kuliah langsung menang None favorit. Di situ nyoba-nyoba main FTV, nyoba-nyoba iklan. Zaman dulu kan pakai casting, Mbak. Iya. Aku Nggak juga ada, pakai langsung casting. Kepilah-pilih dulu. Perannya cuma karena kan dulu aku cari duit banget kan. Hidup sama mamaku lagi susah-susahnya. Mah ini cuma dapat berapa ratus ribu ya dulu ya. Berapa gitu. Terus ongkos kita ke sana berapa? Udah hitung-hitungan kan. Dapat 2-3 peran gitu, udah seneng. Dapat iklan, aku inget banget iklannya selalu yang 2 lewat 3 lewat. Pas dapat iklan peran utama itu koyok cabe, itu seneng banget karena dapat duitnya lumayan kan. Itu ya peran-peran utama awal peran ya. utama. Nah dari situ tiba-tiba langsung aja ada main film layar lebar, itu lumayan tuh perannya. Agak banyak, terus di FTV mulai jadi peran utama yang tadinya cuma sekilas doang. Terus juga akhirnya tahun 2007 aku masuk diterima di Sony Music Indonesia, punya 1 album. Itu 2007. Tapi produserku di single ketiga kan meninggal, anaknya Pak Ian Juwana. Jadi sempat stuck lama. Akhirnya aku memutuskan untuk udah deh aku stop, aku mau masuk Deplu aja. Karena kan aku udah ngambil kuliah sesuai papaku mau. Terus masa udahlah kayaknya nggak usah nyanyi lagi deh, masuk ke lagian aku merasa aku tuh nggak pernah latihan nyanyi, nggak pernah, bukan orang yang kayak Arsi sekarang dapat kesempatan nyanyi yang disupport dari kecil tuh kan pasti jadinya besar banget dibanding aku yang mulai nyanyi tuh terlambat semua lah aku pikir. Masuk ke Deplu, pas mau masuk nggak masuk lama udah daftar, udah kakakku aturin semua. Ketemu sama Mas Anang. Di situ ya. Disitulah. Jadi ngerasa nggak Mas Anang itu memang yang paling berjasa, baik dari untuk karir maupun kehidupan. Paling berjasa buat aku karena beliau juga yang ngajarin kayak kamu kalau mau nyanyi ya nyanyi yang benar, karena kamu nggak pernah, kamu tuh dia tuh keras banget Mbak, dia bukan yang Mas aku kan nyanyi kayaknya yang dulu nih ya. Kalau sekarang aku merasa pede nyanyi di mana aja gitu. Dulu awal-awal kenal dia cuma bisa nyanyi, tapi bukan yang entertain ya. Bukan entertain, bukan yang bisa sepertinya luar biasa banget gitu. Yakin Mas gitu. Dulu aku dengar, tuh kamu bisa, cuma kamu nggak, digojlok banget. Terus disuruh live terus, nggak boleh lip sync, disuruh digojlok terus. Harus kayak begitu Shan, karena kamu nggak mulai ini dari muda. Harusnya dari belasan tahun, dari 20 tahun kamu udah mulai. Kamu mulai sekarang umur 28 tahun. Kamu tuh harus ngebutnya nggak bisa
harus ngebutnya tuh kayak ngalahin bertahun-tahunnya orang lain. Wah, aku sempat kayak aduh nggak jadi nyanyi aja deh, kayaknya nggak kuat nih gitu. Tapi dengan 2-3 tahun gojlokan dia, alhamdulillah aku kayak oh gini ya gitu. Tapi ya tetap aku merasa ya dengan adanya dia aku bisa kayak begini, karena kalau enggak ya gimana sih, aku dari dulu pengen nyanyi kan gak dibolehin sama orang tua. Kayak nyanyi tuh bukan jadi profesi, nyanyi tuh jadi hobi gitu loh Mbak. Jadi kayak ngapain mau belajar nyanyi, belajar piano tuh nggak ada kamusnya di orang tua. Karena nggak ada yang ngedukung ya. Nggak ada yang ngedukung. Jadi seberapa cinta nih sama seorang Anang sampai di titik ini? Kan kalian sudah melalui banyak kalau sekali dibilang gelombang cinta ya kehidupan. pasti cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin bertahan 13 tahun bersama di kerasa 13 tahun dalam suka dan duka dan roller coaster ini ya. Aku tuh baru memahami bahwa aku kan bilang sama dia, aku nggak mau anak-anakku mengalami apa yang aku rasain gitu. Orang tua berpisah itu kan juga karena orang tua aku berpisah, makanya aku sampai nggak punya figur ayah, aku bisa dikucilkan sama orang, aku bisa mungkin dilecehin sama orang, aku mau ngadu ke siapa, aku nggak dekat sama papa aku atau apa. Makanya aku bilang gini, apapun yang terjadi pada anak itu kesalahan dari orang tua. Anak itu nggak ada salahnya. Kita waktu buat ya kita harus bertanggung jawab atas kehidupannya dia sampai dia besar. Jangan kita mau enak-enak aja buat jadi terus habis itu udah nggak bisa gitu. Aku bilang mempertahankan itu untungnya dapat Mas Anang. Mungkin kalau orangnya bukan Mas Anang, aku nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Tapi alhamdulillah kita sampai hari ini berantem pasti ada, up and down pasti ada. Tapi kita nggak berkuar-kuar lah mungkin ya. Kita lebih simpen, kita lebih kayak ngobrol berdua. Kamu tuh kekurangannya gini. Aku nggak suka gini. Ya aku gini, asal nggak ada orang lain mungkin atau kekerasan di dalam rumah tanggaku, aku pasti akan mempertahankan rumah tanggaku demi anak-anakku. Karena kalau kita ngomongin cinta menggebu-gebu tuh kan semua tuh di awal ya. Kalau sekarang tuh udah bukan itu. Cintanya ada tapi bohong, yang menggebu-menggebu tuh pasti udah lebih ke sayang, lebih ke kayak satu frekuensi gitu. Jadi itu yang alhamdulillah kita satu frekuensi. Kita tuh masih Mas Anang masih suka yang kayak kadang-kadang yuk dia pergi berdua aja gitu, tapi cuma bisa sehari. Kalau hari kedua berantem. Udah kelamaan soalnya ya. Udah satu hari, abis itu hari kedua boleh nggak tim pada kesini semua? Kenapa udah berantem nih? udah mulai nggak cekcok misalnya kayak mau makan apa atau gimana? Udah makan aja berantem. Ya Allah, bukan berantem ya, lebih kayak dia debat lah. Dia maunya ya udah deh kamu, aku nggak suka makanan yang kamu makan. Gini anak kecil banget kan. Jadi emang klise ya kalau udah kelamaan jadi suami istri itu udah begitu. Yang nggak penting jadi penting ya. Ini ada pertanyaan tapi boleh dijawab boleh nggak ya? Ini agak sensitif sih, tapi ya aku coba tanyain deh dari Bo_NYK. Boleh tanya nggak sama Mbak Ashanty punya keponakan yang transgender? Apakah yang harus dilakukan supaya kita bisa menerima, ini kan keluarga soalnya. Gimana tuh San? Boleh dijawab boleh nggak? Di awal nggak ada keluarga yang pasti akan bisa full menerima dengan di awal ya, dengan apa yang terjadi pada salah satu anggota keluarga kita gitu. Tapi di awal aku marah, aku sempet nggak mau ngomong sama dia. Maksud aku gini, aku tahu ada yang berbeda dari dia tuh dari kecil, karena dia sering tinggal sama aku, karena dia nggak berani ke orang tuanya, karena papanya kakakku tuh galak banget kan, bisa disabetin dia kalau ketahuan. Aku udah lihat ada yang berbeda. Terus aku tanya sama dia, iya aku nggak suka sama perempuan. Waktu SD kelas 6, aku kok ngeliat laki lebih gini. Aku arahin, jangan coba gini, nggak bisa juga. Aku bilang sama dia, aku udah ingetin, yaudah, tapi tetap kayak gini ya, jangan ganti-ganti rubah macem-macem. Udahlah, banyak kok memang orang sekarang yang kayak gini. Dan kamu tuh bukan orang yang terkena karena lingkungan. Kan ada yang udah gede baru kena karena lingkungan, tiba-tiba kayak ketepak gitu. Itu menurut aku nggak banget lah. Dia ini dari kecil, jadi aku kan kesian sama Tapi begitu dia sudah pas terakhir ada video dia lagi ngapain,
dia mempermalukan dirinya sendiri, sampai nggak lama setelah video itu bapaknya meninggal serangan jantung. Bagi aku nggak ngobrol sama dia 1 tahun pernah. Aku bilang, kamu udah nggak bisa Bunda arahin, kamu udah tahu kamu berbeda dan Bunda udah oke, yang penting kamu cari hal lagi yang supaya kamu tuh sukses gitu loh. Tapi kamu malah berbuat kayak gini gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba dia mulai ngerubah. Awalnya nggak mungkin lah aku sebagai keluarga, oke, boleh gitu kan, nggak mungkin kan. Tapi bagaimanapun kan dia keluargaku, ya. Aku nggak bisa. Dan ini kan sebenarnya peran yang lebih penting adalah orang tuanya. Bukan aku yang notabene cuma tante. Dan yang aku lihat mamanya karena udah kehilangan papanya, akhirnya mendukung dia karena merasa ya nggak mau kehilangan anaknya lagi. Pastilah. Nah akhirnya kalau aku juga sendiri jadi pihak yang marah, yang nggak terima yang apa, sedangkan juga maksudnya yang lain udah setuju juga kan kayaknya nggak mungkin. Bagaimanapun dia adalah keluargaku, aku cuma bilang gini, jangan terlalu mempertontonkan karena apa yang kamu buat ini pasti tidak dibenarkan, apalagi dalam agama. Cuma yang aku minta, ya kamu cari kehidupan kamu lah gitu. Apa kamu bikin sukses diri kamu, ya kamu tetap adalah ponakan aku, keluarga aku, tapi paling nggak kalau ditanya menyetujui atau nggak menyetujui itu biar hatiku saja yang menjawab gitu. Tapi balik lagi aku bilang, Milen, kamu punya ponakan, kamu punya keluarga, banyak yang ngelihat ke kamu nanti. Jadi kamu buat yang positif aja, jangan cari sensasi yang aneh-aneh gitu. Itu aja pesan Ashanti aku. ya. Jadi jangan kayak kemarin tiba-tiba kamu ada masalah kepolisian lah atau apa Bunda. Akhirnya pada saat itu kan dia nggak ngomong sama aku, tapi akhirnya yang nolong siapa? Keluarga juga. Yang turun tangan keluarga. Mana teman-teman kamu yang seneng saat kamu foya-foya gitu. Nah alhamdulillah sekarang dia udah bisa diarahin lah gitu. Jadi ya karena aku juga sayang kan dia keluarga aku gitu. Tapi ya aku minta dia untuk tidak terlalu gimana ya, karena kamu hidup di Jakarta, kecuali kamu hidup di luar yang memang mengizinkan, yang memang yang memang kayaknya udah terbiasa dengan hal itu ya monggo gitu. Tapi kalau kamu masih hidup di sini ya lihat pakem-pakemnya lah. Kalau Arsya tanya gitu ya, kenapa dia kayak gitu, kan ketemu nggak sering kan, tapi sesekali kan pasti ketemu. Ya aku bilang, aku kadang bingung jawabnya. Aku coba bilang ya itu jalan hidup yang dia pilih. Walaupun itu bukan jalan yang Bunda mau atau orang tua lain mau, itu dia harus tahu dulu tuh anak-anak. Karena kalian sudah belajar agama, kalian tahu apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Dia diajarin di sekolah tentang yang begini, gender gitu, mereka udah diajarin. Sekarang anak SD udah kok. Udah. Jadi ya itu adalah pilihan hidup dia. But if you love me, aku bilang Arsya, kamu tahu apa yang Bunda inginkan untuk kalian ke depannya. Iya, memang zaman sekarang ya kita jadi ibu nggak bisa terlalu otoriter, jadi harus kasih anak tuh berpikir juga dengan statement. Jadi jangan kita nggak bisa. Dia tuh nggak, dia tuh gini-gini. Oh dia jadi kayak kenapa? Enggak. Jadi dia harus diambil hatinya bahwa itu adalah pilihan hidup dia. Tapi kalau Bunda berharap gini. Ini last question nih ya. Dari Putri_Setia29. Assalamualaikum Bunda Vena. Saya Putri mau nanya sama Ashanti. Apa sih alasan terbesar Bunda Ashanti ingin jadi dosen? Bener ya? Padahal karirnya Bunda di musik dan wirausaha udah sangat bagus. Kenapa Bunda ambil kuliah dari S1, S2, S3 jurusannya berbeda-beda? Sebenarnya mau jadi apa sih? Mau jadi menteri apa mau jadi apa gitu ya? Sebenarnya bukan mau jadi, kita nggak pernah tahu kalau suatu saat emang jadi dosen ya. Cuma S1 dulu kan ngikutin kemauan orang tua, ambil ilmu politik, hubungan internasional. Karena kakekku dubes, papaku UNICEF, semua berurusan dengan Kementerian Luar Negeri. Oke, ambil. S2 kenapa ambilnya bisnis? Karena waktu abis nikah berbisnis ditipu-tipu terus, nggak punya background bisnis, cuma bisa promo melalui online tapi tidak ngerti hitungannya, tutup bukunya, accountingnya, apa nggak ngerti aku kan.
Jadi hamil Arsya gede-gede, kuliah lagi tuh 1,5 tahun, bukan karena mau pinter, mau gaya-gayaan. Ada yang mau, aku tuh gitu. Kalau aku lagi udah ketipu banget gini, aku harus belajar. Gue nggak bisa dibego-begoin nih gini. Belajar. Akhirnya kan alhamdulillah. Ada gunanya. Ini ada gunanya. Nah, S3? S3 nih sebenarnya udah dari tahun lalu pengen ambil. Apa itu? Di negeri kan, pengen ambil negeri. Cuma kok kayaknya maju mundur gitu. Sumber daya manusia. Oh, kenapa? Ya karena ini aku peduli, concern banget sama perempuan, dengan anak, dengan aku nggak mau ambil sesuatu yang bukan yang aku inginkan gitu. Kenapa nggak hukum? Kan ini berhubungan dengan hukum. Hukum kalau S1 S2-nya nggak hukum. Oh iya benar ya. Benar. Aku kayak waktu keteteran. S2-nya bisnis, S1-nya enggak. Aduh. Iya. Banyak kata-kata yang aku nggak paham ya. Aku nanya terus, untung baik-baik banget loh. Apa yang kuliah kan padahal bosnya ini, bosnya itu. Ada untuk teman-teman yang agak sepantaran gitu. Ini apa sih artinya? Aku bilang ini gimana? Diajarin. Jadi aku dapat ilmu gitu, ilmunya tambah gitu karena mereka baik. Nah, kalau aku ngambilnya, aku pengen hukum, pengennya psikolog malah dua. Kalau nggak hukum psikologi. Pas banget tuh. Tapi dua-duanya katanya kalau kamu nggak ambil S1-nya, S2-nya, nangis kamu, keteter. Benar, setuju. Jadi ya udahlah, aku ambil yang memang kalau komunikasi aku ngerasa aku nggak ya udahlah, perlu. Okay lah. Jadi aku ngambil STM. Tapi finally nggak pengen berpolitik. Suami istri ya, husband and wife as a politician. Mungkin untuk saat ini tidak, karena aku masih punya yang kecil-kecil, masih punya cucu. Aku tuh orangnya Mbak, kalau udah fokus ke satu hal, aku tuh nggak mau diganggu. Aku mau, apalagi aku udah mau 40 tahun November ini. Kayaknya kalau aku tuh masih banyak memikirkan duniawi, ibaratnya duniawi tuh kalau aku nanti di DPR kan aku lebih hidupnya buat rakyat. Aku udah lebih memikirkan gimana untuk membantu orang lain. Betul. Maybe at that time berapa tahun lagi aku mungkin karena udah beda nih pemikiranku. Tapi untuk saat ini aku masih pengen dampingin anak aku yang satu, yang dua, yang ketiga, yang keempat. Aku masih pengen ngeliatin cucuku. Aku masih pengen jalan-jalan sama mereka, quality time sama mereka, which is nggak mungkin lah ya. Ya kalau misalnya Mas Ana nggak juga lagi sibuk kan, at least aku bisa jadi ibu yang, karena aku nggak mau anak-anak melewatkan momen-momennya sama aku gitu. Pasti akan sibuk dua-duanya ya. Oke, guys, terakhir nih karena Ashanty harus segera pergi. Aku pengen dong Ashanty say thank you sama Anang, karena gimana pun ya kebahagiaan itu di dalam rumah tangga nggak mungkin kita sendiri yang mengupayakan. Ada seseorang yang benar-benar membuat Ashanty menjelma sebagai seorang yang perempuan cantik, dewasa, mature, semuanya lah gitu ya. Sukses, itu pasti Mas Anang lah. Say thank you dong buat Mas Anang. Buat Mas Anang, terima kasih udah menjadi suami yang banyak memberikan aku arti kehidupan yang mungkin sebelumnya aku banyak nggak dapet itu dari orang lain gitu atau dari manapun, tapi aku banyak belajar dari dia. Dan mungkin bagaimana dia bisa mengarahkan aku yang orangnya keras. Aku ngerasa kayak dulu kalau sebelum Mama Sanang gitu ya, kayak kalau dekat sama cowok tuh semua ngikutin aku gitu. Tapi aku baru kali ini mendapatkan orang yang padahal pernah gagal, yang aku pikir akan aku diikutin semuanya, tapi dia tidak begitu. Dia malah, kamu kalau hidupnya kayak gini kamu nggak akan kemana-mana gitu. Dan dia yang mengajarkan aku untuk orangnya positive thinking. Dia selalu yang kalau aku udah seuzon sedikit sama orang lain, dia yang kalau kamu negatif kayak gitu, itu akan balik lagi terus ke kamu tuh. Jadi kamu gak akan ada, hidup kamu akan capek terus gitu. Terus dia yang mengajarkan aku juga banyak hal tentang agama. Dia juga yang mengajarkan aku banyak ilmu yang mungkin belum aku dapat di mana-mana. Kecuali ngurusin anak, dia nggak pernah.
Udah paham lah ya. Tapi dia kalau udah anak-anaknya, oh garda terdepan. Iya. Udah anak tuh segalanya buat dia. Sampai bisa sama aku tuh, mungkin aku nomor 2 lah. Anak-anak tuh nomor 1 buat dia. Karena dia sama anak-anak bener-bener. Dan banyak hal yang nggak bisa aku ceritakan karena ada kenangan yang indah, ada juga yang mungkin pernah membuat kita saling terluka atau gimana-gimana. Tapi aku yakin dari semua proses itu menjadikan kita bisa sekuat ini sekarang. Karena dulu tuh kayak tahun pertama runyam banget gitu, sampai akhirnya kita orang kan biasa bahagia baru tiba-tiba enggak gitu. Kalau aku makin merasa bahagia sama dia tuh makin terus bertambahnya waktu. Kayak dianya makin dia tuh orangnya nggak banyak mau, nggak banyak bawel, nggak banyak harus kamu harus gini, kamu harus segitu tuh enggak gitu. Tapi dia bisa menurunkan ego aku, ambisi aku dan lain-lain, dan pokoknya dia bisa menjadi imam yang baik, bisa menjadi suami yang baik walaupun kadang-kadang manja, nyebelin, ngeselin dan dia bisa menjadi ayah yang baik juga. Jadi terima kasih. Anak-anak dong, di antara 4 anak tuh mana yang paling harus tetap dibilangin? Kalau anak-anak, aku tuh bener-bener berterima kasih sama Allah karena udah dikasih anak yang baik, anak sambung maupun anak-anak yang dari aku gitu ya, yang bener-bener luar biasa cintanya, sayangnya, perhatiannya. Sampai hari ini tuh gak pernah berpikir kalau ini beda di antara mereka berempat, karena saking kita tuh connect banget, kita tuh akrab banget gitu, kayak pernah mengalami susah seneng bareng kali ya Mbak ya. Jadi kayak aku tuh kalau cerita anak selalu agak intinya aku bahagia banget karena mereka sekarang bisa, apalagi Aurel Jiel ya, Aurel sudah bahagia dengan pilihan hidupnya gitu. Terus Jiel juga sudah menjadi laki-laki dewasa yang semakin bertanggung jawab. Pokoknya doanya Bunda selalu setiap sholat nggak pernah berhenti. Mau sholat wajib, mau sholat sunat itu berdoanya buat 4 anak, cucu, mantu, suami. Itu selalu gitu. Dan nggak pernah putus buat mereka. Jadi semuanya adil ya doanya. Semuanya adil kesebut doanya. Semua ya. Jadi sebutnya buat semua anak-anakku, disebut nama-namanya. Semoga mereka gini. Jadi kalau doa tuh cuma minta ini. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Terima kasih sudah banyak menutupi aib-aibku. Itu doa pertama. Yang kedua, panjangkanlah umurku dalam keadaan sehat. Amin. Aku juga nggak mau menyusahkan panjang umur tapi nyusahin. Yang ketiga, berikanlah kami keselamatan dunia dan akhirat. Baru keempat, doa anak. Dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Itu semua, habis itu udah. Jadi nggak, kalau lagi kadang-kadang minta sholat pas sholat hajat gitu, kalau lagi ada yang diinginkan, nah baru di situ. Tapi di dunia-dunia ya. Dunia-dunia tuh. Tapi di sholat 5 waktu, yang wajib doanya yang wajib hanya itu aja. Keren sih. Jadi guys, nggak heran ya kalau orang bisa sukses itu karena memang nggak lepas dari permintaan doa yang tulus dari seorang ibu kepada anak-anak. Dan kenapa Ashanti juga di umur yang sekarang 40 sudah mendapatkan namanya kebahagiaan dunia, insya Allah juga nanti dapat di akhirat ya. Karena masa kecil meskipun itu tidak membahagiakan, tapi Allah kasih hadiah di waktu yang tepat. Benar. Mungkin kalau dibilang tidak membahagiakan, pasti ada momen-momen sama mamaku yang membahagiakan. Iya, maksudnya tapi kan ada kurangnya. Ada banyak luka di antara itu ya. Jadi tidak membahagiakan tuh tidak seperti anak-anak lain mungkin yang dari keluarga harmonis. Ya seperti Arsy dan Arsya sekarang. Thank you ya sis ya. Thank you. Ini pasti luar biasa banget untuk penontonnya Vena Melinda Channel. Makanya kalau kita ngelihat artis itu jangan dilihat dia suksesnya,
Tapi di balik suksesnya itu ada kerja keras di situ, ada tangisan, ada keharmonisan yang mereka upayakan terus-menerus dan pasti atas izin dari Allah. Thank you so much for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.